Pada video ini kita akan kembali mempelajari salah satu materi fisika. Namun sebelum memasuki pembelajaran, coba kalian perhatikan pertanyaan berikut ini. Seseorang melepaskan dua buah benda, yaitu ada kertas dan koin secara bersamaan. Menurut kalian, benda apa yang duluan mencapai lantai? Untuk mengetahui jawabannya, maka pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang gerak jatuh bebas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami karakteristik gerak jatuh bebas. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan persamaan gerak jatuh bebas dalam pemecahan masalah. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas itu sendiri? Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Benda-benda yang jatuh bebas dalam ruang hampa udara mendapatkan percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi bumi, yang disimbolkan dengan G. Besar percepatan gravitasi bumi itu tidak bergantung pada massa benda. Kemudian persamaan pada gerak jatuh bebas. Karena gerak jatuh bebas itu merupakan gerak lurus berubah beraturan, sehingga persamaan pada gerak jatuh bebas itu sama dengan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Oleh karena percepatan bendanya sama dengan percepatan gravitasi, dan kecepatan awalnya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan H, maka persamaannya menjadi Vt sama dengan G dikalikan T. Kemudian Vt kuadrat sama dengan 2GH. H sama dengan setengah Gt kuadrat. Dengan Vt itu sama dengan kelajuan saat T satuannya meter per sekon. G-nya itu percepatan gravitasi bumi dengan yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Hanya itu jarak atau perpindahan dengan satuannya meter. T-nya itu selang waktu dengan satuannya sekon. Gerak yang melibatkan gerak jatuh bebas itu ada dua. Yang pertama ada gerak vertikal ke bawah. Yang kedua ada gerak vertikal ke atas. Apa sih gerak vertikal ke bawah dan apa sih gerak vertikal ke atas? Pasti kalian ingin mengetahuinya. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan gravitasi. Contoh dari gerak vertikal ke bawah yaitu sebuah batu yang dilemparkan dari atas bukit ke arah bawah. Untuk gerak vertikal ke bawah itu berlaku persamaan berikut, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah Gt, kemudian ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, yang ketiga ada H sama dengan V0T ditambah setengah Gt kuadrat. Dengan V0-nya itu kelajuan awal, satuannya meter per sekon, Vt itu kelajuan saat T, satuannya meter per sekon, G-nya itu percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat, hanya itu jarak atau perpindahan dengan satuan meter, T-nya itu sama dengan selang waktu dengan satuan sekon.
Kemudian yang kedua tadi ada gerak vertikal ke atas. Itu merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu dan percepatan gravitasi saat naik dan saat kembali turun. Untuk gerak Adapun contoh dari gerak vertikal ke atas itu misalnya kita melemparkan sebuah kelereng ke arah atas. Untuk gerak vertikal ke atas maka berlaku persamaan PT sama dengan V0 dikurang GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Kemudian H sama dengan V0T ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian ada T maksimalnya sama dengan V0 per G. Kemudian ada H maksimalnya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dengan sama seperti tadi, V0-nya itu kecepatan kelajuan awalnya dengan satuan meter per sekon, dan juga PT-nya itu kelajuan saat T dengan satuan meter per sekon. G-nya sama dengan percepatan gravitasi bumi dengan yang besarnya 9,8 meter per sekon, dan hanya sama dengan jarak atau perpindahan dengan satuan meter. T-nya itu selang waktu dengan satuan sekon. Demikianlah materi pada hari ini. Kemudian di sini kita ada contoh soal, yaitu benda jatuh dari ketinggian 48,02 meter. Diketahui percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, pertanyaannya yang A itu berapa waktu yang diperlukan benda untuk mencapai permukaan tanah? Yang B-nya itu tentukan kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita identifikasi besaran yang diketahuinya, yaitu ada H-nya sama dengan 48,02 meter, kemudian G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakannya itu yang A-nya itu waktu, yang B-nya itu kecepatan saat sebelum menyentuh tanah. Kemudian untuk menjawab yang A, maka kita menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat, T kuadrat sama dengan 2H per G, T-nya sama dengan akar 2H per G. T-nya kita masukkan nilai yang diketahui, 2-nya itu tetap, kemudian H-nya itu 4,802 meter dibagi dengan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita kalikan 2 dengan 48,02, hasilnya 96,04. Kemudian kita bagi dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya akar dari 9,8. Akar dari 9,8 yaitu 3,13 sekon. Jadi, benda menyentuh tanah setelah bergerak dengan waktu 3,13 sekon. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kecepatan saat sebelum menyentuh tanah. Maka untuk mengerjakannya itu menggunakan persamaan PT sama dengan V0T ditambah dengan GT. V0-nya bernilai 0, maka di sini nilainya 0. Kemudian tambah dengan G dikali T, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, T-nya 3,13 sekon, sehingga didapatkan nilai kecepatannya yaitu 30,674 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda sesaat sebelum menyentuh tanah yaitu 30,674 meter per sekon. Soal latihan yang harus kalian kerjakan yaitu di sini ada Panji dan Faisal berada di sebuah bukit. Tak jauh dari lokasi, mereka terdapat jurang yang tidak terlalu dalam. Sebagai langkah antisipasi, mereka ingin tahu seberapa dalam jurang tersebut. Untuk mengukurnya, Panji melemparkan batu ke dalam jurang, dan Faisal mengukur waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang. Nah, dari hasil perhitungan mereka, maka diperoleh waktunya itu 3 sekon. Tentukanlah yang pertama itu kecepatan benda saat sebelum mencapai dasar. Yang kedua atau yang B itu kedalaman jurang yang diukur Panji dan Faisal.
Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi dan dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi bumi. Persamaannya itu PT sama dengan G dikali T. Kemudian yang kedua ada PT kuadrat sama dengan 2GH. Yang ketiga ada H sama dengan setengah GT kuadrat. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.